Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bergabung di forum Zoom ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena saya belum mengenal satu persatu. Saya sapa secara umum saja, khususnya yang pertama Ibu Sri Mulyani selaku Wakil Dekan di fakultasnya FPIK nggih. FPIK UPS Tegal. Kemudian Bu Nur Janah selaku Koordinator Program Studi, dan Bapak Ibu yang lain yang mohon maaf belum saya kenal. Pak Suyono, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Ya, Bapak Suyono selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPPM, Pak. LPPM Universitas Pancasakti Tegal. Kemudian Bapak Wakil Dekan Akademik FPIK Unsud, Pak Hari Cahya Sudibya. Lalu di sini ada juga satu dosen dari prodi kami, yaitu Pak Kaspriyo. Untuk Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bergabung. Ini nanti diskusi ringan terkait dengan pelaksanaan MPKM, baik yang akan dilaksanakan antar program studi aquakultur di UPS Tegal dan Unsud. Ini ada beberapa agenda yang sudah diajukan oleh Bu Nur Janah. Namun sebelumnya tentu ada baiknya ada beberapa sambutan. Monggo dari UPS Tegal akan diwakili oleh siapa? Mungkin urut saja dari Ibu Wakil Dekan, kemudian Ibu Korprot. Sebentar setelah Ibu Wakil Dekan mungkin dari Bapak Ketua LPPM. Setelah itu baru Bu Nur Janah. Sekalian monggo nanti salah satu memperkenalkan yang lain. Monggo dipersilahkan Bu Sri Mulyani selaku Wakil Dekan FPIK. Terima kasih Pak Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Pak Hadi dengan yang ketiga itu saya selaku wakil dekan 1, kemudian Pak Hamdani Rahuri selaku koordinator program budidaya Bapak Jaha Dana. Suara agak kecil. Kesempatan yang diberikan pada hari ini, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan dapat mencapai apa yang menjadi harapan kita semua. Saya sampaikan salam dari Pak Dekan, Bapak Dr. Insinyur Kecamatan SI, yang pada kesempatan ini masih belum siap betul Pak, beliau habis dilawat dan ini sekarang masih isolasi di rumah. Doanya mudah-mudahan beliau bisa cepat sehat, bisa beraktivitas kembali. Jadi beliau hanya titip salam dan izinkan saya pada kesempatan ini mewakili beliau. Pak Hadi, Pak Hamdani dan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang MPKM kerjasama antara dua program studi yang sama, aquaculture dari UPS dan dari Unsud. Di sini nanti akan kemungkinan ada banyak kerjasama, terutama berkaitan dengan pertukaran mahasiswa yang kuliah. Namun demikian untuk detailnya nanti Dana SSI yang akan menyampaikan dengan detail dan dibantu oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Kami berharap kerjasama ini dapat meningkatkan kinerja kita
dapat membantu pencapaian tujuan daripada pengajaran kita. Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan dari pihak kami yang tentunya harus banyak belajar dari Unsud. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon maaf, mohon arahannya, bimbingannya kerjasama. Kalaupun terjadi dengan antara yang ada di UPS maupun di Unsud, kami mohon maaf. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan kerjasama ini betul-betul saling menguntungkan, membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Mulyani atas sambutannya. Mohon izin kami juga ikut mendoakan agar Bapak Dekan FPIK UPS Tegal segera diberi kesembuhan. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari LPPM UPS Tegal, Bapak Suyono, monggo. Saya pre-memori saja nggih, Pak Hamdan. Oke. Kapasitasnya sebagai dosen ini. Oh, nggih. Nggih, mohon maaf. Namanya saja lupa nggak dihapus. Kompeten Bu Nurjana selaku Kaprodi. Nggih, terima kasih. Nggih, Pak Suyono nyuwun ngapunten. Kemudian ya sambutan berikutnya kita beralih ke Unsud saja terlebih dahulu sebelum nanti Bu Nurjana mungkin akan langsung menyampaikan program ataupun profil program studinya. Pak Hari Cahya selaku Wakil Dekan Akademik FPIK Unsud dipersilahkan. Matur nuwun Pak Hamdan, selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semua yang tergabung dalam layar online pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat bersama keluarga. Amin. Kami juga mendoakan kepada orang tua Bapak Tarman yang saat ini dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh dan keluarganya juga cepat beraktivitas kembali. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasanya saya cukup kaget dan bangga sekaligus ketika Bu Nurjana berkomunikasi dengan saya untuk mengadakan semacam tindak lanjut kerjasama din to din yang telah kita lakukan beberapa bulan yang lalu antara Pak Isdi dan Pak Tarman di UPS Tegal. Memang kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa menghindari dengan era perubahan yang sangat cepat, khususnya dalam proses pembelajaran. Ini mau tidak mau kita harus merespon kebijakan pemerintah melalui Mas Menteri dengan adanya beberapa program MBKM, seperti misalnya pertukaran pelajar maupun pengambilan mata kuliah yang di MBKM-kan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini salah satu langkah yang positif di tengah-tengah pandemi agar para alumni kita masing-masing dibekali oleh penambahan kompetensi. Maka marilah kita mendiskusikan langkah-langkah apa yang dapat kita ambil sehingga kedua belah pihak dapat menerima manfaat yang luar biasa ini yang diberikan oleh kesempatan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang di Unsud ini sudah digeber tentang MBKM yang akan berjalan di semester yang akan datang ini, semester gasal, termasuk prodi kami, prodi aquakultur di FPIK Unsud. Nah, untuk teknisnya dan lebih jelasnya mata kuliah apa yang ditawarkan dan bagaimana nanti prosedurnya mungkin kita diskusikan pada pagi hari ini. Saya kira dari saya cukup ini, sehingga ini karena hari Jumat, semoga nanti dengan waktu yang efisien dan efektif ditemukan rumusan-rumusan yang dapat kita laksanakan bersama-sama. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila pada hari ini mungkin ada beberapa hal yang belum terkomunikasikan, monggo kita nanti atur jadwal kemudian untuk
ngobrol di layar secara online. Begitu Mas Hamdan yang saya hormati, ini Mas Hamdan salah satu teman kami, kolega kami. Saya di prodi anak buahnya Mas Hamdan. Ini kebetulan beliau waktu beberapa bulan yang lalu munculnya MBKM, prodi kami di aquaculture mendapatkan hibah untuk relaksasi kurikulum. Nah, semoga nanti pengalaman Mas Hamdan dapat ditularkan di UPS Tegal sehingga nanti bisa semuanya mempunyai manfaat yang baik lah gitu. Waktu layar kami silakan kembali ke Mas Hamdan. Matur nuwun Pak Heri untuk sambutannya. Lalu untuk berikutnya monggo langsung saja Ibu Nurjanah. Tetapi sebelumnya ini mohon maaf saya memperkenalkan diri, nama saya Hamdan Sakuri. Kebetulan saya diberi tugas sebagai koordinator program studi aquaculture. Prodi kami ini mulai 2 tahun yang lalu kalau tidak keliru itu berubah namanya dari budidaya perairan ke prodi aquaculture. Lalu di sini ada satu dosen yaitu Pak Kasperyo. Monggo mungkin bisa dibuka layarnya Pak Kas. Ini sudah ada ini keperluan Pak Hamdan. Terima kasih sudah hadir. Saya monitor aja Pak Hamdan. Monggo selanjutnya Bu Nurjanah, kami persilahkan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Hari, dia selaku Wakil Dekan 1 Unsur, kemudian Ibu Sri Mulyani selaku Wakil Dekan FPIK UPS Tegal, yang kami hormati Bapak Hamdan Sakuri selaku Prodi Unsur, aquaculture Unsur ya, kemudian Bapak Ibu dosen Fakultas Perikanan, ini ada Pak Suyono, sekaligus sebetulnya di pusat yang menjabat sebagai KLPKM, kemudian Ibu Nini Hartanti, ini mantan Kaproki ya, yang kebetulan juga ini nanti program MBKM dan KKM itu beliau yang merintis ya, dan beliau nanti koordinatornya Pak, karena saya baru sekali kan belum begitu paham begitu ya, jadi nanti Bu Nini akan menjelaskan lebih detail begitu. Kemudian ada Bu Sri Mulatih, ini dosen senior juga. Ini dulu pernah di Unsur Pak gitu ya, jadi kemudian pindah ke Fakultas Perikanan UPS Tegal. Kemudian ada Pak Narto. Ini kemudian untuk Pak dari Unsur Pak Kasprio ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian dapat bertemu di sini meskipun melalui virtual ya, untuk melanjutkan hubungan kerja atau kerjasama yang memang selama ini sudah kita jalin antara FPIK UPS Tegal dengan Unsur, khususnya dari FPIK Unsur. Untuk itu atas kesediaan dari pihak Unsur ini kami mengucapkan berterima kasih. Kemudian mohon nanti juga kerjasama terus ini bisa kita tingkatkan, tidak hanya mungkin di pertukaran pelajar, mungkin juga bisa di bidang lain barangkali, atau penelitian atau pengabdian, ataukah mungkin jurnal, barangkali kami mohon nanti bisa banyak belajar lah begitu dengan Unsur yang memang sudah lebih dulu dan sudah lama dan dosennya juga senior semua. Kemudian sekilas kami perkenalkan, di kami memang aquaculture ini kalau tidak salah dari 2011 ya mulai berdiri. Kemudian kami dosennya sebetulnya untuk FPIK di UPS Tegal ada 2 program studi, yaitu pemanfaatan sumber daya perikanan dan kemudian budidaya perairan. Untuk dosennya untuk di kami ada 7 begitu ya, yang profesor 1, kemudian yang 3 dokter, selebihnya adalah master atau S2. Demikian barangkali sekilas dari profil kami ya, kami mohon ya bisa kerjasama terus karena memang kami butuh untuk ya semacam ya binaan, ataukah mungkin juga banyak belajar lah dengan Unsur yang lebih dulu ya, banyak pengalamannya di bidang-bidang yang lain. Demikian mungkin kira-kira dari teman-teman kami. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurjannah. Kemudian mungkin kita langsung diskusi terkait dengan tema saja, yaitu yang utama adalah tentu masalah pertukaran pelajar. Ada dua hal di sini yang perlu kita perjelas. Yang pertama tentu terkait dengan jadwal dimulainya perkuliahan. Kemudian nanti yang berikutnya adalah daftar mata kuliahnya yang akan diselenggarakan. Lalu terakhir mungkin baru kita akan bicara kuota, yaitu terkait dengan jumlah peserta yang akan diberi kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi yang lain. Baik, mungkin kita dari waktu dimulai perkuliahan dulu terlebih dahulu, Bu Nurjannah. Kalau di UPS Tegal ini akan kapan ya dimulai perkuliahan semester depan? Kalau perkuliahan di kami mungkin memang berbeda dengan Unsud ya, sebetulnya dimulai di bulan September Pak. Kalau melihat kalender akademik tanggal 6 September itu baru dimulai. Kalau di Unsud kan mungkin Agustus ya, bulan depan sudah mulai gitu Pak. Jadi, kalau di kami biasanya juga September ya Pak Hari, cuma ini ada rencana dimajukan. Jadi untuk perkuliahan di Unsud, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari UPS itu kita memajukan jadwal perkuliahan yaitu dimulai tanggal 16 Agustus. Mengapa dimajukan? Karena ini adanya program MBKM agar adik-adik kita yang dari luar Unsud itu semua seragam se-Indonesia itu diharapkan sama semua waktunya untuk awal perkuliahan sehingga nanti tidak ada kendala pada saat PTN itu melaksanakan perkuliahan. Jadi yang dulu sebelum MBKM itu untuk tertinggal dengan yang lain, tetapi sekarang diharapkan mudah-mudahan mulai ini hampir serentak waktunya kisaran 16 Agustus Bapak dan Ibu yang saya hormati. 16 Agustus berarti ada selisih sekitar 3 pekan. Deh. Bagi mahasiswa Unsud tentu di awal tidak jadi masalah, tetapi dari UPS Tegal mungkin perlu diinformasikan bahwa kalau ingin mengikuti kuliah di Unsud berarti harus memulai kuliah lebih awal dibanding teman-temannya. Nah, nanti di akhir gantian, masalahnya berpindah, mahasiswa Unsud yang mungkin dikejar-kejar untuk akan menuntut nilai dikeluarkan terlebih dahulu. Tetapi untuk teman-teman dari UPS Tegal itu justru tidak ada masalah. Baik, tetapi secara prinsip tidak ada masalah nggih Pak Hari dan Bu Sri Mulyani? Ya, tidak ada masalah. Mungkin saran saya karena ini ada Pak Suyono mungkin dapat diinformasikan kepada pihak pimpinan UPS bahwa pada umumnya ini PTN itu akan memulai perkuliahan 16 Agustus sehingga nanti diharapkan di bulan Desember sudah selesai. Oleh karena itu, karena ini saya kira ini suatu keuntungan bagi UPS yang bergabung atau kerjasama dengan kita sehingga lebih mengetahui awal perkuliahan, lalu kemudian nanti dijadikan sebagai kebijakan UPS untuk merevisi jadwal perkuliahan yang ada di UPS. Mengatakan gitu. Siap Hari, tenun. Kita memang karena PTS itu kadang ada problem biasanya terkait dengan mahasiswa baru itu kan. Jadi kayak tahun kemarin aja, dalam waktu itu masih di pusat bidang akademik, itu mulainya yang semester 3 ke atas dengan yang mahasiswa baru itu ya lebih dulu yang semester 3 ke atas. Karena kita masih masih mengalir lah biasa untuk mahasiswa baru. Jadi nanti untuk yang terkait dengan pertukaran mahasiswa, Profi saya kira bisa ngatur seperti tadi kalau mahasiswa yang ngambil ya kita menyesuaikan dengan
mulainya di unsur betul seperti yang disampaikan. Oke, tapi Iya Pak nanti Yono, jadi mungkin saya menyarankan bagi adik-adik mahasiswa UPS yang ingin mengambil pertukaran pelajar maupun perkuliahan MBKM, mungkin diberi dispensasi lebih awal beliau atau mereka-mereka itu untuk ikut bergabung di tempat mitra PTN. Oleh karena itu mungkin strateginya monggo diatur oleh UPS yang lebih perso kondisi dan aturan di UPS, sehingga hanya secara teknis bagi adik-adik yang akan mengambil PP maupun MBKM diberi kelonggaran untuk kuliah lebih awal. Mengaten. Pak Hari, nah nanti setidaknya ada prodi lain, prodi IPA itu juga kerjasama pertukaran pelajar dengan UNES juga. Saya kira mungkin juga bisa sama ya mungkin tadi PTN. Nanti kami sampaikan Pak WR1 Pak Ari, matur nuwun. Iya, sami-sami Mas. Monggo terkait waktu, apakah ada yang hendak didiskusikan lagi? Saya kira nanti memang kita memberitahu mahasiswa Pak yang akan ikut kuliah dengan unsur, kemudian kami juga akan menyampaikan, mungkin dibantu oleh nanti Pak Yono selaku ALPTM kepada pihak universitas, dan di kami kan yang ngurus MBKM itu ada dari LP3 Pak. Nanti akan kami sampaikan. Sebetulnya ini tadi saya lupa mau bagi link baru kepada LP3 ketua LP3-nya, ini tadi sudah saya bagi, mudah-mudahan bisa bergabung. Kami sudah matur karena beliau yang mengawali atau yang langsung menangani masalah MBKM. Kemudian kalau di fakultas itu Bu Ninik begitu Pak. Baik, kemudian ini untuk berikutnya adalah nama mata kuliahnya. Monggo, apakah Bu Nurjanah menyiapkan file yang dapat di-share di sini? Ya. Bu Ninik bisa itu minta tolong di-share tadi. Ya. Kalau tidak saya share yang tadi Ibu kirimkan. Ya, bisa Pak. Nggih, sami. Sami nggih. Saya siapkan dulu langsung saya jejerkan saja sekalian. Sebentar. Ya, oke. Sambil nunggu, mungkin nanti kan perlu ada kesepakatan ya mulai semester berapa yang bisa saling dipertukarkan itu. Saya kira kan minimal mungkin semester 3 ya, atau bahkan semester 5. Enaknya gimana? Kalau dari kami mungkin semester, ya betul Pak, 3-5. Sudah tampil nggih? Sudah Mas, sudah. Oke. Ini yang yang kuliah, mohon maaf semesternya saya tidak ikut sertakan. Ini ada 13 mata kuliah yang akan dijalankan di semester gasal nanti. Ini kami hanya melingkupi yang ada di
semester 3 dan 5, jadi hanya 13 ini. Sedangkan kalau dari UPS sama Pak, kalau 35 itu ada 13 kami hitung tadi. oh sama nggih. 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 Ini sebentar saya cari cara nandai. Ini centang saya terbaca tidak nggih? Ya, terbaca Pak. Oh ya nggih. Nggih. Terbaca Mas, tapi nek warnanya abang mungkin luwih sip Mas. Saya cari caranya dulu Pak. Ke ini kali ya. Ya. Nggih. Nggih, monggo sama-sama kita cermati. Ya, halo. Ini yang sama karena saya ngajar penyakit jadi paling cepat ketemu. Ekologi perairan juga sama Pak. Itu. Ekologi, saya tandai yang di Unsut saja nggih. Ekologi perairan. Nah, di kami ada juga. Ada nggih. Nggih, simulasi itu. 3 SKS juga. Nggih, 3 SKS juga. 3 SKS juga. Biologi perikanan juga nggih. Nggih, biologi perikanan juga. Fisiologi hewan air. Kalau di kami ada, tapi semester kemarin, semester ini. Oh, nggih, nggih. Ada tapi beda semester begitu. Kemudian di kami ada mata kuliah namanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini terkait dengan kalau dulu namanya penyuluhan gitu. Ya, di kami masih penyuluhan perikanan Pak. Penyuluhan perikanan nggih, jadi ada nggih. Nggih. Kemudian budidaya genetika. Budidaya perairan tawar ada tidak nggih? Ada, tapi semester ini manajemen budidaya air tawar begitu Pak. Judulnya manajemen yang nomor berapa nggih? Teknologi. Semester saya nggak bagi yang semester ini. Genap Bu keluarnya. Nomor pitu Mas, nomor pitu. Oh, nomor pitu. Genetika. 7 genetika. Genetika. Ada nggih? Ya, nutrisi tadi sepintas saya lihat ada paling bawah. Nutrisi kan bawah paling bawah Pak. Paling bawah nggih, paling bawah. Bawah ada. Teknologi hatchery. Ada semester ini itu Bu Ninik ya. Genap Pak. Reproduksi bisa itu reproduksi. Oh iya, reproduksi bisa ke reproduksi. Ini nggih. Lalu ada apa lagi? Budidaya perairan payau dan laut juga ada di semester ini, semester genap. Oh, yang teknologi dan manajemen marine culture nggih? Ya. Iya. Rancangan percobaan juga ada, Pak. Tapi semesternya kan lain ya, Bu? Tidak, ya. Ini yang Unsut semester ganjil, yang tadi kita ada yang semester genap. Oh, begitu. Enggak, ini kan yang sebelah kanan apa kiri ini? Yang hitam. Ya, yang ini yang abu-abu ini dari UPS Tegal. Daftar dari UPS Tegal yang saya terima tadi. Kalau ini dilihat sebentar, sepertinya rancangan percobaan itu semester genap. Ya, yang barusan tadi disampaikan misalkan teknologi manajemen marine culture itu di UPS semester genap ini itu ya. Benar, ini memang ketutup, mohon maaf. Benar. Saya geser sedikit. Ya. Oh, tujuh ya. Kami persilakan sebelum Oke, kelihatan. Berarti saya pikir yang dikirim tadi ini apa? Ya, udah jelas. Ada. Benar, cuma kalau saya 8 ping 3 wis memenuhi syarat itu iku masuk. Saya keliru juga. Harusnya pakai Pak Yono, Bu Wadek. Ya, Pak. Kalau misalnya ada mahasiswa yang kemarin sudah ambil tapi nilainya kurang baik, kan bisa mengulang nggak?
Oke, Nah, kalau mengulang tarik aja ke sini. Ya. Supaya mereka juga hemat waktu belajar toh. Jadi, saya ulangi nggih, kalau biologi perikanan itu semester gasal nggih. Oke. Ekologi Sama dasar. gasal juga. Di atas itu nomor 2. Nggih. FHA genap. Kemudian Itu genap, genap ini tidak. Penyuluhan tadi ada nomor ini 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5. Nomor 5 semester 3 nggih, berarti genap. Lalu nutrisi tadi semester 5 ya, nggih. Paling bawah. Genap. Genetika ada. Genetika semester 7. 7. Jadi bisa masuk. Payo laut Teknologi dan manajemen marine culture. 7 juga nggih. Nggih. Baik, berarti reproduksi ada 7. Parasit 7. Yang tidak dijalankan semester depan berarti yang beda hanya rekayasa sama rancop 4 mata kuliah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 mata kuliah, hanya mungkin sebarannya akan berbeda-beda. Sebaran di semester apakah ini 3, 5, atau 7. Nah, monggo mau akan seperti apa? Maksud saya ini kan ada beberapa mata kuliah yang mungkin ada prasyarat ya. Apakah dalam pertukaran pelajar ini akan kita terapkan prasyaratnya atau tidak? Kalau mau lebih fleksibel sebetulnya tidak. Kalau akan lebih fleksibel. Nggak usah aja ya Pak ya? Kita atau dipilihkan mata kuliah yang sudah tidak syarat gitu Pak. Jadi biar lebih mudah. Kados pundi Bu nyuwun ngapunten, mohon diulangi. Nanti kalau bisa ya dipilihkan mata kuliah yang tidak ada prasyaratnya. Oh, nggih. Iya, tidak kesulitan. Nggih. Menurut saya begini saja, terkait prasyarat itu mengikuti kebijaksanaan masing-masing. UPS Tegal yang akan mengirimkan mahasiswa ke UNSUD, maka perlu memutuskan mata kuliah apa yang dapat diambil dari tadi berapa 1, 2, 3, 4, 8 mata kuliah ini. Demikian juga nanti dari UNSUD akan memilih juga mata kuliah apa yang boleh diambil oleh mahasiswa UNSUD untuk ke Tegal. Termasuk mata kuliah kalau semesternya berbeda, ganjil genapnya, ini pengalaman kami ini pernah diizinkan. Hanya kemudian bagi yang ngambil memang agak beda dengan mahasiswa yang lain. Kadang malah pernah itu mahasiswa akhirnya harus mundur 1 semester, maksudnya lulusnya dibandingkan teman-temannya. Tetapi monggo saja, ini akan seperti apa. Kalau dari UPS Tegal ini nanti mahasiswa akan diharapkan berapa persen yang ke UNSUD, Bu? Untuk mahasiswa UPS Tegal, ya ini memang kami belum memplot, mungkin sekitar 6 atau 7 begitu Pak, paling banyak. Gimana? Oh, suaranya kecil. Halo. Sudah terdengar, Bu? Ya. Ini agak mundur. Ya, mungkin sekitar 6 begitu Pak, atau mungkin maksimal 7 Pak. Oh ya. Baik. Total mahasiswa berapa nih, Bu? Di kami total mahasiswa hanya 72 Pak, itu semua angkatan begitu Pak. Oh, semua angkatan. Yang aktif 56 Bu, 72 kan yang sudah bebas teori itu ada.
Ya. Jadi yang aktif untuk kuliah 56, totalnya dari semester bawah sampai atas. Karena yang sisanya kan udah bebas teori. Ikut UAS kemarin ya. Misalkan gini, Bos. Sedikit Pak dari kami mahasiswanya. Jadi sekitar 6 sampai 7 nggih. Nanti kan praktikumnya kan nggak mungkin dia akan ke sini kan. Kami akan join dengan mereka kita pasrahi untuk praktikumnya. Dikawal. Halo Pak Eri, bagaimana Pak Eri? Ya gimana Mas? Ulangi Mas. Ini dari UPS Tegal kemungkinan sekitar 6 sampai 7 mahasiswa Pak Eri. Oke. Apa kita akan mengikuti itu? Mengikuti jumlahnya. Maksudnya. Jumlah mahasiswa unsut yang akan ke UPS Tegal. Lah itu nanti kan kita tawarkan Mas. Iya. Enggak, maksudnya batasannya maksimumnya berapa? Nah, kalau menurut saya sih nggak usah dibatasi, Mas. Iya. Kalau menurut saya nggak usah dibatasi. Nanti kan yang saya pikirkan ini, yang sedang saya pikirkan adalah tim teaching. Ini yang kedua, mahasiswa UPS datang ke kita mengikuti mata kuliah kita atau mahasiswa kita mengikuti ke UPS. Atau dua-duanya. Kalau dua-duanya, otomatis kan nanti pembagian tim teaching loh, Mas. Iya. Nah, kalau nanti misalnya ada mahasiswa datang ke kami, mahasiswa kita datang ke sana, mungkin pembagian tim teaching-nya mungkin dikhususkan pada acara praktikuman. Jadi nanti mahasiswa kita yang datang ke sana nanti dibimbing dosen UPS untuk praktikumnya. Kebalik ya. Mahasiswa UPS itu praktikumnya dibimbing oleh dosen-dosen UPS di sana di tempat mereka dan kita di sini. Atau gimana, Mas? Ini kalau mau lebih mudah ya seperti biasanya saja itu Pak yang betul. Ini. Oleh karena itu mungkin perlu disampaikan juga Mas Hamdan pengalaman kita ketika ada mahasiswa dari luar unsur, misalkan kemarin yang dari Makassar, kemudian dari Kalimantan itu monggo. Ya. Ini karena yang kemarin itu daring, jadi tidak ada masalah mereka mengikuti perkuliahan itu secara daring Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk teori dan praktikumnya. Nah, nanti kalau dari UPS itu ada sekitar 7, yaitu akan masuk ke kelas kami bergabung dengan yang lain. Kemudian kami juga menjalin komunikasi dengan UB. Jadi sekitar tambahan 7 peserta saya dari UPS Tegal saya kira tidak masalah untuk tiap mata kuliah. Demikian juga dari kami nanti ini mata kuliah dari UPS Tegal akan kami tawarkan ke para mahasiswa. Ini kalau dari UPS Tegal daring juga kan perkuliahannya? Iya Pak, kami daring, kemudian memang kami tawarkan dulu begitu. Ini kan perkiraan kami memang sekitar itu. Gitu. Praktikumnya juga daring Ibu? Praktikum ada yang praktikum Pak, kami tetap ada yang praktikum di lapangan kemarin, tapi juga ada yang daring, ada juga yang memang mereka membuat satu macam video untuk mencoba untuk di lapangan dari teori-teori yang kita dapat begitu Pak. Kalau nanti ada mahasiswa dari unsut yang memang kalau mengikuti praktikum secara offline itu mungkin kesulitan ya Bu ke Tegal, apakah dapat difasilitasi untuk daring? Apa? Atau kalau tidak ya apa yang harus dilakukan itu disampaikan. Nah ada juga praktikum kami yang mahasiswa melakukan di rumah masing-masing. Ya sama Pak, pada prinsipnya begitu. Jadi memang untuk dari sini juga ke sana karena memang kita juga belum tahu, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Pak. Mungkin juga kesulitan, sehingga samalah dengan unsur kalau memang bisa daring-daring, kemudian kalau yang memang mereka bisa melaksanakan di sini ya atau melaksanakan sendiri seperti yang di unsur juga bisa Pak.
Jadi memang ini kemarin ya tidak semua yang melakukan secara offline Pak, hanya beberapa. Kemudian terlanjur pemberlakuan sebelum PPKM itu juga kan sudah lebih pengetatan Pak. Jadi itu kan sudah mengurangi karena memang di instansi kami juga ada beberapa yang kena sehingga lockdown begitu Pak, tidak bisa melaksanakan hal tersebut begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti untuk mata kuliah sudah cukup, nggih. Saya stop, nanti saya share dengan Bu Nurjana juga daftar mata kuliah yang dari UNSUR. Atau monggo jika terkait pertukaran pelajar ada hal yang perlu didiskusikan. Monggo teman-teman masukannya. Monggo. Ya, Pak, boleh usul nggak Pak? Pak Hamdan sama Pak Herin, pertama terkait dengan pertukaran pelajar. Suaranya nge-lag, Mbak. Iya. Yang ini suara-suara. Mungkin ada SOP nggak yang bisa kami kami terima. Jadi bisa menyesuaikan peraturan yang ada di UNSUD. Umpamanya kalau pertukaran pelajar itu mahasiswa kami syaratnya harus apa saja. Umpamanya kalau praktikum kayak gitu offline. Nah itu harus datang atau kalau terkendala itu mengirimkan video ataupun peraturan-peraturan yang lainnya. Mungkin kayak gitu Pak, ada SOP yang menaungi peraturan-peraturan dari mahasiswa di luar UNSUD itu bagaimana? Mohon kami informasinya SOP ada apa enggaknya. Kemudian yang kedua, kalau saya dari tadi kan ada kepengampuan yang cocok dengan Pak Hamdani, Pak Hamdan Syakuri nggih, nyuwun sewu nggih Pak. Di parasit penyakit ikan itu saya lebih enak kalau Pak Hamdan Syakuri yang full untuk saya menawarkan mata kuliah saya untuk diajarkan semua ke Bapak. Jadi kami itu di sini untuk parasit dan penyakit ikan itu terkendala peralatan Pak, kalau parasit dan penyakit ikan begitu. Karena memang laboratorium mikrobiologi atau parasit dan penyakitnya itu tidak lengkap. Jadi selama ini terkendala itu. Begitu Pak Hamdan, masukan dari saya. Mungkin bisa diterima. Mohon. Monggo, baik, ini ada dua hal. Yang satu terkait SOP, yang kedua terkait kuliah parasit penyakit. Untuk SOP, Pak Heri selaku Wakil Dekan Akademik tentu lebih kompeten untuk menjelaskan. Monggo Pak Heri. Begini Mbak Nini, jadi nanti ada beberapa hal secara teknis yang nanti akan saya sampaikan sebetulnya, tapi karena sudah ditanyakan sekarang, mungkin saya akan sedikit menjawab. Yang pertama, bagi adik-adik mahasiswa UPS yang akan mengambil mata kuliah kita, itu nanti sudah ditawarkan melalui IRO, Mas Hamdan nanti mau dipandu ya, IRO, dengan label kode mata kuliah yang ada identitas bahwa itu mata kuliah MBKM. Yang kedua, nanti bagi adik-adik yang mengambil mata kuliah tersebut, nanti akan diberi akun yang ada unsur ACID, lalu mahasiswa tamu, itu nanti ada kodenya. Ini penting karena nanti perkuliahan itu nanti harus masuk ke akunnya unsur untuk bergabung dengan teman-teman dosen di LDIRU. Itu nanti teknisnya monggo nanti Mas Hamdan pengalaman yang kemarin. Kemudian untuk praktikum, tadi saya sampaikan bahwa kalau ada 7 mahasiswa UPS yang mengikuti mata kuliah yang ada di unsur, itu praktikumnya nanti mohon Ibu Wadek mengirimkan dosen-dosen yang akan mengawal itu supaya nanti dapat surat tugas dari kita, ya dari kita. Nah, nanti bentuk laporannya adalah bisa laporan dan atau video. Nah, di unsur metode evaluasinya nanti kita memberikan
ada dua hal. Yang pertama berbasis CPL dan PJPL. CPL itu berbasis kasus, kasus. Kemudian yang praktikumnya itu nanti project. Ya, project itu maksudnya kita memberikan buku petunjuk praktikum, lalu nanti buku petunjuk praktikumnya itu nanti dibaca oleh teman adik-adik sana untuk dikembangkan atau dipraktikumkan secara offline atau lab di UPS. Bisa individual, bisa kelompok. Monggo nanti tergantung lokasi dari domisili adik-adik yang ada di sana. Kalau di tempat kami itu biasanya ada yang gabungan antara individual karena memang tempatnya jauh dari teman-temannya, atau juga bisa mereka membentuk kelompok di mana kelompok itu memang lokasinya berdekatan. Kira-kira itu Mbak Nini yang tadi disampaikan oleh ditanyakan oleh Mbak Nini. Pak. Nanti untuk melihat mata kuliah yang ditawarkan itu masuk di tempat kami ada IRO. Ya, IRO itu adalah suatu lembaga yang menangani kerjasama antar institusi baik di luar maupun dalam negeri. Itu komandannya adalah Mas Erwin. Jadi nanti kalau misalnya UPS mengambil mata kuliah kami, sebaiknya jangan dikonversikan ke mata kuliah yang ada di UPS. Tetap aja kodenya biar itu saja, sehingga itu ciri khas bahwa mahasiswa tersebut telah mengambil mata kuliah yang ber-MPKM. Sebaliknya juga demikian, adik-adik mahasiswa kami yang mengambil di luar unsur itu juga akan mencantumkan kode mata kuliah yang berlabel ada MPKM-nya, sehingga nanti ditranskrip itu dapat terdeteksi bahwa mahasiswa tersebut telah ber-MPKM. Makatan nggih. Makatan Mbak Nini. Nggih, nuwun Pak. Terima kasih Pak Heri. Jadi kalau secara teknisnya itu mahasiswa dari luar unsur itu akan diberi akun SIA di unsur. Jadi mahasiswa itu akan diberi akun sebagai tamu biasanya, sehingga punya NIM juga, punya NIM khusus. Nah dengan itu nanti mahasiswa bisa mengajukan kartu rencana studi di sistem unsur. Betul seperti yang Pak Heri sampaikan, itu nanti pembimbing akademiknya adalah dari IRO yang akan mengarahkan mata kuliah apa yang dapat diambil. Demikian Bu untuk SOP-nya, nilai juga akan ada di sana. Pak Hamdan. Gini, itu kan kalau di unsur kan sudah ada SIA ya, Pak. Beliau sudah siap dengan instrumennya atau sistemnya secara terintegrasi. Nah, masalahnya kendalanya kalau di UPS itu di BAK itu sepertinya belum ya Bu Mulyani, mungkin paham ya Bu kalau WD1. Kayaknya atau Bu Nurjana ya, kayaknya sistem di UPS itu nggak ada SIA-nya kayak gitu kan. Kami ada BAA, tapi BAA itu belum siap dengan sistem ini. Itu bagaimana? Apakah kita nanti sistemnya bagaimana Bu? Ini yang saya khawatirkan, apakah BAA itu bisa memproses seperti SIA-nya unsur apa enggak? Begitu loh Bu. Dengan tadi ya mata kuliah yang tetap dengan kode unsurnya, nanti coba kita bicara. Iya. Gitu. Jadi BAA itu kalau mata kuliah kita kan sudah ada kodenya, sudah diinput siap. Jadi yang bisa muncul ya yang ada itu. Sehingga kalau nanti kita mengambil mata kuliah dari universitas lain atau prodi lain, berarti kita harus input dulu begini izin ke BAA sehingga bisa masuk nilainya. Oke Bu, terima kasih Bu Mul. Berarti ini nanti kode yang dari labelnya unsur nggih Bu SIA.
nanti minta ke Mas Wiwit. Terima kasih Bu. Mbak Nini, nanti bagi adik-adik mahasiswa yang akan ikut kami, itu pasti nanti dipastikan didaftarkan dulu supaya dapat akunnya Unsur sebagai mahasiswa tamu. Sehingga dengan akun tersebut, yang bersangkutan bisa memilih tadi yang sudah dicentang oleh Pak Hamdan. Nanti kalau ada kesulitan, bagaimana teknisnya nanti bisa hubungi ke Pak Erwin atau Mas Iro atau Pak Hamdan atau saya nanti akan saya share melalui infonya Mbak Nini ya supaya ya mudah saja nanti nomor handphonenya Mas Erwin bahwa nanti Mbak Nini bisa komunikasi bahwa dari UPS akan mengambil mata kuliah yang ada di FPIK Unsur. Mungkin lewat saya saja Pak Eri. Lewat dari prodi ke prodi bagus lah. Nanti saya yang komunikasi dengan Pak Erwin. Nah, selain mahasiswa, nanti yang di-input juga mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa Unsur. Jadi misalkan ini nanti dari sekian mata kuliah kami tawarkan, lalu dari mahasiswa kami akan ambil di UPS Tegal, maka mata kuliah itu juga harus kami masukkan di SIA Unsur. Nah, kalau pengalaman sebelumnya itu yang diminta adalah silabusnya. Silabus dan pengampunya. Jadi untuk praktikum tadi ya jadi masalah kita bersama saya kira. Kalau UPS berarti tetap ke lapangan gitu, Pak. Lebih banyak lapangan. Nah, nanti coba juga kami cari mungkin ada mahasiswa yang kebetulan domisilinya di Unsur, itu kan bisa seperti itu. Atau sebaliknya mahasiswa UPS Tegal ada yang ternyata asli Purwokerto, itu juga bisa. Gitu. Baik, itu nanti akan kita tindak lanjuti lebih lanjut ya Pak Suyono. Sami-sami. Kemudian kalau tidak ada lagi terkait dengan pertukaran pelajar, kami tentu ingin memperoleh penjelasan yang lebih rinci terkait dengan KMMI, Bu Nurjana. Ini untuk KMMI koordinatornya memang itu Bu Ninik, sehingga kami persilakan Bu Ninik untuk menjelaskan supaya lebih pas begitu Pak. Monggo Bu Ninik, itu KMMI apa sebelum kami tawarkan ke mahasiswa. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Untuk KMMI itu kami dapat hibah program KMMI dengan judul perikanan budidaya komersil. Nah, itu ada 3 modul, satunya budidaya ikan hias, satunya pembenihan ikan, terus yang modul satunya pembenihan ikan, yang satunya pembesaran ikan. Nah, di 3 modul ini nanti yang lebih banyak untuk mengajar itu adalah pihak mitra kami, yaitu Balai Penyuluhan Perikanan Tegal, Pak. Dan pihak industri yang digait oleh BP3 Tegal. Jadi intinya kalau KMNI itu kan lebih banyak mengeksplor dunia kerja dan dunia usaha implementasinya. Jadi nanti 3 SKS yang kami bisa konversikan mata kuliahnya itu pengembangan industri aquaculture kalau di kami pada semester gasal ini yang diampu oleh Pak Sutaman, tetapi dari 3 SKS ini di dalamnya itu ada 3 modul Pak. Ya, jadi budidaya ikan hias, pembenihan ikan konsumsi dan pembesaran ikan konsumsi. Kemudian keuntungannya bagi mahasiswa ya Pak ya, itu nanti di akhir kursus ini kan ini bersifat kursus 16 kali pertemuan.
tetapi setiap hanya dilaksanakan 2 bulan dan setiap minggu itu ada 2 kali pertemuan. Jadi durasinya setiap pertemuan itu 3 jam. Nah, keuntungannya pertama mahasiswa nanti yang bisa bergabung itu dapat uang pulsa per bulannya, kemudian di akhir acara, di akhir kursus itu dapat sertifikat sesuai dengan kompetensi, durasi jamnya dan sesuai dengan modul 3 modul itu yang akan ditandatangani oleh pihak BPPP dan pihak universitas begitu. Kemudian diharapkan memiliki di akhir kursus itu memiliki kompetensi budidaya perikanan komersil di ikan hias air tawar, pembenihan ikan air tawar, kemudian pembesaran ikan air tawar. Nah, kalau di kami itu sertifikatnya bisa untuk memperkaya SKPI, Pak, begitu. Jadi gambarannya KMMI begitu. Kemudian kalau persyaratannya yang lain, IPK mahasiswa itu minimal 2,75, kemudian mahasiswa mempunyai laptop dan jaringan internet yang yang stabil begitu, Pak. Nah, kemudian kalau linknya itu nanti mahasiswa membuat akun di link Spada Dikti ya Pak ya. Nanti dari link Spada Dikti itu akan masuk ke course-nya budidaya perikanan. Nah, memang kami sudah men-sharekan ke mahasiswa, tetapi kami belum bisa nge-share, belum nge-link ke Spada karena ini masih progres. Saya susun template di kursusnya Pak begitu. Jadi untuk persiapan mahasiswa buat akun dulu, baru nanti ketika sudah nge-link masuk pilihan kurs budidaya perikanan komersil. Nah, kami buat 3 kelas, setiap kelasnya itu 40 mahasiswa dan 120 jumlahnya kami mendapatkan 120 mahasiswa. Tapi kan mahasiswa kami kan sedikit Pak. Kalau budidaya itu kan cuma totalnya sekitar yang aktif 56. Kalau yang mau lulus itu semuanya total 72. Jadi nanti ada space kalau menurut peraturan itu internalnya yang 90%, luarnya yang 10%. Tapi kalau kami 90% kan nggak nyandak jumlahnya dari 120 itu, nanti monggo diisi dari unsur untuk bisa diinformasikan ke mahasiswanya yang berminat untuk mengambil KMMI ini berapa. Kami masih punya sisa space yang masih agak longgar begitu. Begitu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan di program KMMI ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Nini. Berarti full daring ya Bu itu rencananya? Iya Pak, full daring. Nanti kalau praktikum itu pihak BPPP akan membuatkan video tutorial praktikum dari balai. Mereka kan punya laboratorium khusus untuk pembenihan ikan hias dan pembesaran di daerah Selawi ya Pak ya, terpisah dengan kantor yang BPPP sini. Jadi mereka nanti akan membuat video tutorial yang 3 buku, yang 3 modul itu. Nah nanti dari 3 modul itu nanti akan dilakukan secara daring semua. Praktikumnya juga daring dan mahasiswa juga nanti penugasannya ada yang base project. Nah, kenapa nanti ada dana untuk pulsa dan mungkin ada dana untuk kirim buat membeli materi mereka untuk melakukan praktikum begitu di kelompok. Umpamanya kalau di Unsur kan bisa mahasiswanya berkelompok 7 orang atau 10 orang kayak gitu, nanti berkelompok untuk
dikirimkan bahan materinya dari kami dan mereka transfer materi, nanti mereka membeli bahannya dan mereka praktekkan untuk proyek penugasan di waktu terakhir, Pak, begitu. Jadi nanti di kami juga membuat kelompok beberapa grup untuk ditransfer dana materinya untuk mereka praktekkan, dan nanti dari praktek itu dibikinkan video untuk dikirimkan penugasan. Begitu Pak gambarannya, Pak, informasi untuk PKKMI. Terima kasih. Baik, Ya Pak, saya tambahkan aja Pak. Moga Bu Nurjana. Ya, pada prinsipnya KMM ini merupakan program pelengkap pembelajaran, Pak, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja dan dunia industri dalam mendukung implementasi dari MBKM ini, Pak. Gitu, sehingga memang tadi sudah disebutkan sebagian besar nanti kita dosennya, pengajarnya itu dari PPPT, karena kan mereka yang memang langsung berkaitan dengan lebih banyak berkaitan dengan dunia industri dan juga kerja. Gitu Pak, demikian mungkin. Baik, terima kasih Bu Nini dan Bu Nurjana atas penjelasan tentang KMMI. Insya Allah sudah cukup jelas bagi kami. Nanti akan kami bahas di Prodi. Kira-kira program ini karena tadi setara dengan 3 SKS, maka sebaiknya akan diakui sebagai mata kuliah apa. Jadi misalkan kalau ada mahasiswa kami ikut KMMI ini, maka mereka tidak lagi wajib mengambil satu mata kuliah dengan bobot 3 SKS misalkan. Iya, begitu Pak. Ya. Makasih ya Pak Heri, atau mungkin Pak Heri ada tambahan. Jadi yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih ini Mbak Nini atas tawaran yang sangat-sangat indah. Dan hari Selasa besok Pak Hamdan pasti akan membicarakan di tingkat Prodi, karena kami setiap Selasa itu rapat. Kemudian mungkin gini Mbak Nini, iya Pak, atau Mas Hamdan, kalau itu dilaksanakan di semester ini, bisa nggak itu nanti dipakai untuk air tawar misalnya, air tawar yang di semester lain air tarik ke sana, sehingga nanti di semester ke depan anak-anak nggak ambil itu yang pertama. Yang kedua, di UPS ini sering melakukan kegiatan sertifikasi untuk adik-adik mahasiswa. Nah ini kalau diperkenankan kita join saja sehingga lebih efektif, lebih efisien. Nanti kalau kami juga akan melaksanakan sertifikasi, kami juga akan menginfokan ke teman-teman di UPS sehingga nanti saling mengisi. Saya kira monggo ini ditindaklanjuti Mas Hamdan, dan ini teman-teman itu pasti akan ini. Nah cuma saya nggak tahu mohon informasi ini Bu Korprodi UPS, apakah di UPS itu sudah melaksanakan relaksasi kurikulum supaya adik-adik mahasiswa itu bisa mengambil 20 SKS dalam satu semesternya? Ya, memang nanti untuk yang dari program MBKM memang demikian Pak, sudah kami informasikan itu nanti akan disetarakan mereka dengan 20 SKS. Gitu. Nah, ini kemudian tambahan tadi mengenai yang KMMI, barangkali nanti ada mahasiswa yang memang sudah menempuh mata kuliah yang akan dikonversikan, itu sebetulnya bisa juga nanti sebagai SKPI Pak, surat keterangan pendamping ijazah. Kalau memang misalkan mereka sudah selesai teori kemudian akan mengambil KMMI, mereka bisa mendapat nanti yang ditempuh itu sebagai bukan mata kuliah ya, tapi nanti SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang nanti bisa digunakan untuk menambah CV mereka saat untuk melamar pekerjaan, begitu Pak. Perlu tidak Mas Hamdan bahwa kita juga punya program namanya magang di beberapa mitra industri yang akan diambil oleh adik-adik, serta ke depan mungkin perlu kita gagas lagi karena ini sudah akan berjalan ya, seperti KKN tematik itu loh Mas. Nah, ke depan ini karena ini pembicaraan awal, ke depan mungkin kita tawarkan juga kalau diperkenankan dan tidak diperbolehkan dalam pelaksanaannya, itu kami punya KKN tematik Mbak Nini dan kawan-kawan di UPS,
serta beberapa mitra yang nantinya dapat digunakan untuk magang adik-adik. Jadi dalam magang itu mereka ngambil 20 SKS termasuk nanti untuk KP, untuk skripsi dan lain-lain segala macam. Termasuk nanti kita juga akan membekali adik-adik itu kompetensi yang dikemas dalam strengthenus courses ke arah soft skill. Begitu informasi dari kami, teman-teman UPS, dan mungkin monggo nanti Bu Nur karena sudah tepang sama Mas Hamdan, Bu Wadek, Pak Yono, monggo kita saling bergandeng tangan karena ini memang eranya sudah harus new kondisi new keadaan, monggo dengan adanya pandemi ini sehingga nanti kita bisa tidak tersekat-sekat adik-adik mahasiswa itu belajar hanya di Unsur, tetapi juga bisa kami kirim ke berbagai perguruan tinggi baik BTS maupun PTN. Begitu Mas Hamdan, informasi dari kami, monggo kalau ada penambahan kami persilahkan, tetapi nanti teknisnya ada teman-teman UPS perlu diberi informasi bagaimana cara memperoleh akun Unsur, apa harus daftar dulu atau bagaimana, monggo. Kemudian jangan lupa tadi dari Pak Hamdan diinformasikan adik-adik tetap mengisi KRS sehingga KRS itu nanti dapat ditransformasi ke KHS-nya teman-teman di UPS.